dapat yang bahaya mana kan? Oke guys, dapat informasi penting. Namanya sebenarnya bukan Ciung Wanara, tapi Tiung Wanara. Tiung itu artinya payung. Tiung itu bahasa Sunda, tiung itu payung. Jadi betul-betul dia akan melindungi, mempayungi. Tiung. Wanara itu negara. Jadi diharapkan anak ini akan menjadi sosok seorang raja yang bijaksana, yang nanti akan melindungi seluruh rakyatnya. Gitu. Tapi ada dua versi memang, nama Ciung Wanara dan Tiung Wanara. Tapi yang dimaksud sebenarnya awalnya katanya si Tiung Wanara, bukan Ciung Wanara. Gitu. Oke guys, kita lanjutin, banyak sekali ilmu-ilmu baru ya guys. Oke. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Safari Hari Channel yang mengkhususkan untuk ibadah, muamalah, dan berkah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Safari Hari Channel. Pada kesempatan ini saya berada di salah satu situs sejarah peninggalan zaman Kerajaan Sunda, tepatnya di daerah Karangpamulian. Situs ini bernama situs Ciung Wanara. Ciung Wanara artinya, ciung itu artinya burung dalam bahasa Sunda. Wanara itu monyet. Ciung Wanara situs. Jadi situs ini berlokasi di desa Karangpamulian, Kecamatan Cijenjing, kabupatennya adalah Ciamis. Kurang lebih ya 7 km dari Ciamis maupun dari Banjar. Cerita punya usut bahwa Karangpamulian ini punya dua versi, ya. Nama juga cerita legenda akan terus berkembang. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah situs Kerajaan Ciung Wanara merupakan cikal bakal Kerajaan Sunda Pajajaran. Mari kita akan bahas ke dalam apa saja yang ada dalam situs Ciung Wanara ini. Perlu dibedakan bahwa situs ini adalah orang bilang makom, atau orang Sunda bilang bekas, ya. Bekas itu artinya pernah suatu sejarah atau suatu cerita orang ataupun siapapun pernah datang atau bertempat di sini. Jadi bukan lokasi kerajaan Galuh Sunda, bukan. Tapi ini adalah beberapa cerita tentang orang-orang yang terlibat dalam Galuh Sunda pernah di sini, maka dikatakan situs ataupun makom. Oke guys, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini adalah situs Ciung Wanara guys. Oke guys, ini adalah salah satu gong yang konon adalah gong terbesar di dunia. Oke guys, kita lanjutkan. Oke guys, ini adalah pintu masuk, pintu gerbang. Kita akan menuju ke dalam Ciung Wanara. Oke guys, di sini suasananya sejuk, dingin, penuh dengan pohon-pohon. Datang ke sini betul-betul bukan sekedar mengetahui tentang cerita legendanya, tapi juga di sini betul-betul sebagai sarana untuk menambah ilmu pengetahuan, berguna bagi anak cucu kita mengenai sejarah bangsa Indonesia. Oke guys, kita lanjut lagi. Oke guys, kita akan masuk ke Pancalikan. Pancalikan itu tempat duduk, ya, tempat duduk. Jadi di sini adalah patilasan. Tilas itu artinya bekas. Patilasan itu artinya pernah orang duduk di sini. Jadi bukan berarti ini adalah tempat singgasana, bukan. Jangan salah. Pernah Raja Galuh datang ke sini, kemudian duduk bertempat di sini. Jadi istilahnya patilasan atau situs, ya, bukan tempatnya singgasana, bukan. Tapi pernah Raja Galuh itu duduk di sini dan menjadi satu cerita, lalu dikeramatkan lah menjadi patilasan. Jadi guys, oke kita lihat. Oke guys, saya ditemani sama
Akang siapa ini, Kang? Pak Atek. Ini guidance di sini, tour guide-nya. Mungkin bisa menjelaskan Pak Atek. Raja Galuh ya. Itu ini tempat duduknya Raja Galuh. Ya. Namanya itu Adi Mulia Sangyang Cipta Kusuma. Wah, panjang tuh, guys. Jadi Adi Mulia bla 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 kayak gitu. Kurang lebih. Panjang, Jadi ya. panjang namanya. Ini bekas Raja Galuh. Antara tiga ya. Antara Ciumara, Hayam Banga, Tiwanara, Ibu Ratu Dewi Maningrum. Yang kedua Ibu Peranyap Padang Banga. Yang ketiga Ibuna Perpet Sakti, Masa Sakti. Itu nyambung yang Cilacap, ngaji nama sama nangan itu. Panara kan ke mana? Kan ke Bogor, Pakuan, Pajajaran. Yang kedua ke mana? Majapahit. Gitu. Alhamdulillah betina Panara betina kan ke Bogor gitu. Alhamdulillah kerajaan pertama betina si Majapahit pertama ke Majapahit. Yang itu kemana kan pertama kan Cilacap. Gitu. Iya, jadi ini keturunan raja pertama menghasilkan 3 raja besar, guys, ya, di Majapahit, kemudian di Bogor, Pajajaran, dan di Cilacap. Oke, guys, kita lanjutin lagi apa saja yang dalam situs Cungwanara. Oke, guys, kita menuju namanya Cai Kahuripan. Dibuang ke sungai gitu. Pesan bekal endog ketemukan ke aki balengantrang, ini balengantrang langsung ke mana bakar rancah kakak dilungsurkan. Dah itu kasini memburu ciung teh burung suara monyet guys ku aki dinamian ciung hara. Oke, guys, kita akan melihat dulu cerita sabung ayam, di mana Cungwanara menang beradu ayam. Dan dia berhasil mendapatkan singgasana ketika dia memenangkan pertarungan mengadu ayam, sabung ayam. Jadi menurut cerita ini untuk memperebutkan singgasana, dia berebut ngadu ayam dengan patihnya dan dia berhasil mengalahkan. Itu versi pertama, guys. Jadi Cungwanara itu pernah dia dibuang, konon katanya. Tapi ada satu versi, Cungwanara nggak dibuang. Tapi terjadi perebutan kekuasaan dan Cungwanara punya ayam yang sangat bagus, tinggi besar, dan dilatih dia menang ketika beradu ayam. Ini kita cerita tentang ayamnya Cungwanara seperti apa, Kang? Seperti apa? Gini ya, saha anu ngalehkeun ayam Patih Bondan. Jadi siapa saja yang bisa mengalahkan ayam Patih Bondan? Kalau dapat dikebaskan kerajaan. Siapapun yang menang akan mendapatkan kerajaan. Ya. Alhamdulillah, ya kalau Cungwanara kalah, patokan kan orang nyawa katakan itu. Nah, alhamdulillah kan makanya kedapat. Gitu. Langsung bertangkap ke Bogor. Begitu wae dia bertengkar di Raka di Brebes. Gitu. Geus pamali, nah, ulah pas ya ada lanjut hayang naon tuh hayang negara. Ya, alhamdulillah ya. Bagi dua kerjaan teh gitu. Ke Jawa gitu. Alhamdulillah karena kata Sunda alhamdulillah ke Jawa keren banget ke Jawa itu kan Sunda ke Bogor. Oke, guys, itu pedas ceritanya, guys. Oke, guys, kita akan menuju Sangyang Bedil. Bedil itu senjata ya, jadi tempat bukan senjata zaman sekarang ya, senjata api, tapi di sini adalah tempat gudangnya dulu, persiapan untuk tempat menyimpan senjata. Gudang senjata zaman dulu, patilasan bekas. Inilah, guys, yang dinamakan arena sabung ayam. Ini arena sabung ayam, Kang, ya. Selain arena sabung ayam, di sini ada sesuatu yang menarik yang menjadi legenda, yaitu bagaimana kalau di Jawa pernah ada ya, kayak di keraton. Di keraton itu, keraton Jogja, di alun-alun kidul, itu 2 beringin bisa masuk ya. Dan Deddy Corbuzier sudah membuktikan waktu itu dia berhasil. Di sini sama ya. Jadi ada orang istilahnya kalau dapat rezeki, konon dia bisa
memegang ini guys, pohon yang ini ada timbul satu ya. Nah ini guys, nah ini jadi kita harus menutup mata ya, berjarak kurang lebih mitos ya, kurang lebih sekitar 3 meter 5 meter dengan mata tertutup, dan kita harus memegang pohon itu pas di titik itu. Konon katanya kalau berhasil memegangnya dia akan mendapatkan keberkahan. Itu sih cerita legenda guys ya. Bolehlah cerita orang bisa membuat sesuatu. Oke guys, itu guys. Guys, tadi kita udah melihat pohon itu. Konon ada cerita unik juga mengenai pohon itu. Konon pohon itu berasal dari orang yang sakti dengan cara menanamkan satu alat untuk menumbuk di lisung ya. Dipajang, ditancepin lalu berbuah menjadi pohon dan itu tinggi. Itu ya kan kalau nggak salah lebihnya ya kan ceritanya. Ya. Oke, guys. Cukup besar guys. Pohon binong. Namanya pohon binong. Oke, sebagai pengetahuan guys, ini yang disebut dengan pohon binong. Cukup besar. Ini pohon renghas namanya guys. Pohon yang konon katanya gatal, membuat gatal untuk yang getahnya. Karena itu sesulingitan antara baduy. Oh. Jadi penyandaan. Penyandaan itu artinya tempat duduk. Penyandaan itu itu anjing kan. Nah ini bekas bersalin lahirnya. Diceritakan rumah sakit lah. Ya. Ini cai Cikahuripan. Oh, Mekah. Ya ini Cikahuripan kan? Ya, sumur. Nah, dulu mah antara ya sumber. Guys, ini adalah penyandaan. Penyandaan itu tempat bersandar. Jadi konon Ibu Ratu ketika melahirkan Ciung Wanara di sini, ya, bersender. Di sini batu dan di depannya ada tempat duduk dan sandarannya. Jadi Ibu Ratu di sini bersandar, guys. Nampak. Jadi ini patilasan berbekas. Jadi cerita. Ini kebenaran kita belum tahu, guys ya. Konon Ibu Ratu melahirkan Ciung Wanara di sini. Kemudian setelah melahirkan, konon Ibu untuk menyamarkan cerita, Ciung Wanara dianggap sudah meninggal sebelum dibuang ke sungai, ya, persis seperti nama Nabi Musa dibuang ke sungai. Dan untuk mengelabui masyarakat rakyatnya, lalu dibuatlah makom sebagai bentuk bahwa Ciung Wanara meninggal ketika dilahirkan. Dan konon katanya yang dimakamkan bukan Ciung Wanara, tapi adalah seekor binatang. Oke guys, itu laporannya. Ini situsnya guys, Pamangkonan. Tulisannya udah banyak yang sudah rusak. Ini juga ada legenda lagi, namanya Pamangkonan. Pamangkonan itu mangku ya. Jadi sama dengan situs-situs lainnya kayak di Pangandaran ada situs Batu Nanjung mengangkat juga. Jadi konon katanya barang siapa yang bisa mengangkat batu ini dapatkan keberkahan. Ya, itu hanya legenda, guys. Oke, kita lanjutin lagi, guys. Ini adalah makom Bupati Ciamis pertama, ya, yang konon dibunuh sama adik iparnya dan dibuang ke sungai Cimuntur, lalu dimakamkan di sini. Konon ceritanya seperti itu, guys. Ini ada Patimuan. Jadi Patimuan ada dua cerita. Pertama, Patimuan itu adalah ditemukannya pertama Ciung Wanara. Yang kedua, pertemuan antara dua sungai. Jadi Sungai Citanduy dan Sungai Cimuntur, tempat di mana Ciung Wanara ditemukan. Ya, guys, ini Patimuan. Seperti saya tadi ceritakan, Patimuan itu mempunyai dua pengertian.
yaitu tempat ditemukannya Ciung Wanara oleh kakeknya sendiri, ya. Dan yang kedua adalah memang tempat ditemukannya Ciung Wanara, plus di sini juga pertemuan. Pertemuan itu artinya pertemuan. Jadi ada dua pertemuan, itu ada nemunya Ciung Wanara sama pertemuan antara dua sungai, guys. Guys, yang ini adalah Sungai Citandui. Sungai Citandui ini berhulu di Gunung Galunggung, Tasik. Ya, ketemuan. Nah, itu tempat pertemuannya, guys. Yang sebelah sana adalah Sungai Cimuntur dari Gunung Sawal. Ya, hulunya. Jadi ini tempat pertemuan dua sungai, maka disebut Patimuan. Plus juga di sini juga di tempat ditemukannya Ciung Wanara, konon seperti itu oleh kakeknya sendiri, maka disebut tempat Patimuan. Oke guys, kita lanjutin lagi legenda mengenai Ciung Wanara. Ini adalah si petahunan, dimana ini lebih mudah karena lebih landai. Jadi konon ceritanya bahwa di tempat ini Ciung Wanara dilarungkan, ya, untuk mengelabui patih yang jahat supaya tidak dibunuh. Oke guys, itu aja.